Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la 'ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأخرج علي رضي الله عنه القصاص من مسجد جامع البصرة ولما سمع كلام الحسن البصري لم يخرجه إذ كان يتكلم في علم الآخرة والتذكير بالموت والتنبيه على عيوب النفس وآفات الأعمال وخواتر الشيطان ووجه الحذر منها ويذكر بآلاء الله ونعمائه وتقصير العبد في شكره ويعرف حقارة الدنيا وعيوبها وتصرمها وقلة عهدها وخطر الآخرة وأحوالها. Dan mengeluarkan siapa Ali, siapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, radhiyallahu an, semoga Allah senantiasa meridhai, Al-Qassas, terhadap tukang kisah-kisah, tukang cerita-cerita, mim masjidi Jami'il Basrati, dari Masjid Jami' Basrah. Walamma, dan tatkala dan ketika, sami'a, mendengar siapa Ali, kalam al-Hasan al-Basri, terhadap ceramah atau perkataan Imam Hasan al-Basri, lam yukhrijuhu, maka tidak mengeluarkan siapa Imam Ali terhadap Imam Hasan al-Basri. Jadi Sayyidina Ali ini paling tidak senang kepada orang, kepada ustadz, kepada kiai, kepada tokoh-tokoh yang ketika ceramah dia hanya cerita-cerita saja. Jadi setiap ada orang yang cuman bercerita, ceramahnya ceritaan ini, cerita itu selalu dikeluarkan oleh Sayyidina Ali itu dari Masjid Basrah. Dihentikan, keluarkan. Namun suatu saat, suatu ketika justru Sayyidina Ali ini membiarkan, tidak jadi mengeluarkan ketika yang dilihat di dalam masjid itu yang ceramah itu adalah Imam Hasan al-Basri. Kenapa? Yang lain kok dikeluarkan, tetapi ketika Imam Hasan al-Basri kenapa dibiarkan? Alasannya apa? Idh kana yatakallamu fi ilmil akhirati, karena ada siapa Imam Hasan al-Basri, yatakallamu itu berkata atau berceramah, fi ilmil akhirati, di dalam ilmu-ilmu akhirat. Cerita memang yang disampaikan oleh Imam Hasan al-Basri, tetapi cerita yang bersanad, cerita yang berkisah tentang ilmu-ilmu akhirat. Wa tadhkiri bil mauti, dan cerita tentang mengingat kematian. Wa tanbihi ala uyubin nafsi, dan peringatan ala uyubin nafsi, terhadap penyakit-penyakit jiwa. Wa afatil a'mali, dan penyakit-penyakit perbuatan. Wa khawatir syaitani, dan penyakit-penyakit tentang godaan-godaan setan. Wa wajhil hadari,
dan cara-cara untuk menjaga atau menghindari minha dari khawatir syaitan, dari godaan setan. Wa yudzakiru bi ala'illahi wa na'ma'ihi, dan memberi peringatan terhadap rahmat Allah dan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taksiril 'abdi fi syukrihi, dan keteledoran seorang hamba di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yu'arrifu hiqarat dunya, dan mengajarkan atau memberitahukan siapa Imam Hasan Al-Basri hiqarat dunya, terhadap kehinaan dunia, wa uyubaha, dan aib-aibnya dunia, wa tasarrumaha, dan kekurangan-kekurangan dunia, wa qillata ahdiha, dan kepalsuan-kepalsuan dunia atau sedikitnya janji-janji dunia. Jadi dari ini ketika kita sambungkan, korelasikan kepada pertemuan subuh sebelumnya, ini dapat disimpulkan bahwa jadi ternyata tidak semua ceramah yang mengandung cerita-cerita itu salah. Justru boleh ketika itu tujuannya pertama untuk motivasi, yang kedua cerita itu tidak melenceng dari urusan akhirat. Bukan cerita hanya lahwa wa la'ib, hanya permainan senda gurau, kengke suka-suka. Bukan itu. Jadi kata Imam Ghazali, kesimpulan dari ini, kalau kisah-kisah itu, cerita-cerita itu untuk kaitannya kepada akhirat, seperti apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, yaitu kisah-kisah tentang ilmu akhirat, tentang mengingat kematian, kan banyak tuh kisah-kisahnya. Peringatan tentang aib manusia. Sebenarnya kita ini banyak aibnya. Bahkan seandainya Allah membuka aib kita, tidak ada hijab yang menutupi, tidak ada hijab yang ditutupkan oleh Allah kepada aib-aib manusia, itu bisa dipastikan tidak ada orang yang bisa disenangi siapapun. Anda tidak akan bisa senang dengan suami Anda. Suami Anda begitu juga tidak akan bisa senang terhadapmu. Orang lain tidak akan bisa senang pada kita. Kita tidak akan bisa senang kepada orang lain. Pemimpin tidak akan ada di bumi ini. Siapa semuanya? Ketika aibnya dibuka Allah. Aibnya ditutup saja oleh Allah, banyak yang kecewa. Apalagi yang aib dibuka. Jadi karena ditutupnya aib itulah oleh Allah, sehingga kita punya pemimpin, punya bupati, punya gubernur, punya presiden. Cobalah aibnya. Ada di antaranya kadang-kadang itu dibuka oleh Allah. Dari sekian banyak aib-aibnya, satu saja dibuka oleh Allah. Dikasihkan tamsil, diberi contoh oleh Allah. Di mana kejadiannya, apa yang terjadi. Coba banyak pejabat-pejabat itu kan, dibuka oleh Allah salah satu di antara pejabat itu, satu saja aibnya. Kasus dia yang ketemu sama simpanannya lah dan sebagainya. Akhirnya apa? Hancur karir dia. Jabatannya lepas dan semuanya. Bahkan masuk penjara. Itu baru satu diperlihatkan Allah. Hanya sebagai contoh. Kalau semua aib ini dibuka, ada orang yang bisa senang. Termasuk kita ini, termasuk saya ini juga. Kalau aib itu dibuka oleh Allah semuanya, seperti di akhirat, ada selesai.
Makanya karena Allah sendiri menutup aib orang lain, apalagi umatnya, apalagi kita manusia, wajib kita itu menutup aib orang lain, meskipun itu benar. Tak boleh, karena orang yang suka membuka aib orang lain, nanti di akhirat akan dibuka aibnya oleh Allah di depan semua makhluk. Ya, kesimpulannya kita jadi manusia ini kegengkuan. Contohnya saya bergengkuan. Tahan, biasakan kita itu untuk tidak ikut hal-hal yang seperti itu. Karena kata Al-Quran itu kul khairan aw liyasmut. Katakan olehmu yang baik-baik saja. Tak bisa mengucap bagus lebih baik di dia. Idal kalamul fiddatu pasukutud dhahab. Ketika berbicara itu adalah perak, maka diam adalah emas. Itu pepatah Arabnya sebut. Jangan juga nanti kapan mulai ke Roman lo ngaji, setelah ngaji lepas tak akan tuh. Udah, obeng masa buat dia mereka gede, gila nang tak aja. Oh dek ini tinggal gede, gila nang. Loh, biar apa kaki cuma mulai ngaji mahbui deh ya. Bang, di Ustaz masjid lebih baik diam itu bang, daripada berbicara. Astaga, lagi. Jangan salah artikan, artinya di sini menurut Al-Quran itu kalau tak bisa berbicara baik, lebih baik kalau bisa berbicara baik, berarti itu yang lebih baik adalah berbicara itu maksudnya bani pahrobu mulai di singaan, kue serang gila kan lagi. Ikut lagi ngajar di bani, oh aliran sesat gue. Wa'afatil amal, dan cacatnya amalan-amalan kita. Amalan kita tidak sempurna, sholatnya tak sempurna, puasanya tak sempurna. Kenapa tak sempurna? Karena kesusu, buru-buru, wuduknya tidak sempurna, akhirnya sholatnya juga tidak sempurna, tak khusyuk dan sebagainya. Kalau tak khusyuk insya Allah udah pasti pun kita. Tapi paling tidak ukurannya adalah di takbiratul ihram. Orang awam seperti kita sholat, upayakan ketika takbir itu benar-benar khusyuk, hadapkan diri kepada Allah Subhanahu. Makanya disunnahkan orang sebelum sholat itu dia zikir dulu. Sholat dulu. Sholat sebelum sholat 2 rakaat dulu sebelum subuh. Kalau subuh sholatnya nih, baru setelah itu zikir dulu, tenangkan pikiran hati sebelum sholat subuh. Kenapa? Agar tenang ketika kita lagi kesusu dan sebagainya, lagi buru-buru. Karena perbuatan apapun ketika dia tergesa-gesa maka tidak akan menghadirkan ketenangan, tumaninahnya itu tidak ada, hilang. Jadi sempurnakan. Mau sholat, pasang dulu mukenanya baik-baik, periksa dulu, takut ada yang membuat mukena kita itu kena najis dan sebagainya. Lihat, takut nanti sholat kita tidak sah. Sejatahnya periksa dulu, takut berdekat tuannya dan ada cecak lah dan sebagainya. Periksa dulu itu, baru udah tenang, baru sholat. Insya Allah tumakninah, sempurna sholat kita. Terus cerita tentang godaan-godaan setan yang diceritakan oleh Hasan Al-Basri di Masjid Basrah. Itu kenapa tidak dikeluarkan oleh Sayyidina Ali. Begitu dahsyatnya godaan setan. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang setan.
Dan cara menghindari dari godaan setan itu. Jadi ada caranya, ada strateginya untuk menghindar dari godaan setan. Mengingat-ingat, nah ini untuk wujudkan syukur. Mengingat-ingat terhadap rahmat Allah dan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah. Agar apa? Agar kita itu tidak teledor untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar selalu bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kalian bersyukur, maka akan aku tambah. Wa la in kafartum, dan ketika kalian mengingkari, sesungguhnya adabku sangat pedih. Sebenarnya itu janji Allah. Kenapa kita harus tidak percaya dengan janji Allah? Kembali ke pelajaran tafsir ini. Yang menyebabkan gagalnya doamu, yang menyebabkan gagalnya usahamu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Karena engkau keyakinanmu separuh-separuh Allah. Karena keyakinan separuh-separuh, Allah ngasihnya separuh-separuh juga. Coba fullkan keyakinan. Fullkan keyakinan. Insya Allah yakin bahwa janji Allah itu pasti dibalas oleh Allah permintaan hambanya. Bagaimana mungkin Allah tidak akan membalas terhadap permintaan umatnya yang ahli ibadah? Orang ahli maksiat saja dikasih sifat Rahman oleh Allah. Kalau sifat Rahman Allah itu pengasihnya itu kepada semua makhluk, mau yang beriman mau yang tidak, yang berakal atau tidak, semua diberi rezeki oleh Allah. Baru yang Ar-Rahim itu terkhusus kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan tol itu. Perlakuan khusus dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada orang-orang di luar orang-orang yang beriman. Selain orang yang beriman itu tidak mendapatkan Ar-Rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Terus menceritakan tentang hikoratat dunia, kehinaan dunia dan aib-aib dunia, wa tasarruf, dan kekurangannya, wa qillata ahdiha, serta kepalsuan dunia, wa khatar al-akhirati wa ahwalaha, dan bahaya akhirat dan keadaan-keadaan di akhirat. Seperti apa di akhirat itu? Fahada huwa at-tadhkirul mahmudu syar'an. Maka adapun ini huwa itu adapun hada at-tadhkiru adalah peringatan al-mahmudu yang terpuji syar'an secara hukum syara', secara agama, alladhi ruya yang diriwayatkan, al-hasnu alaihi apa dorongan, alaihi atas alladhi fi hadis Abi Dzarrin, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, haitsu qala, ketika berkata siapa Abu Dzar, huduru majlisi dzikri, huduru majlisi dzikrin, adapun hadir terhadap majlis-majlis zikir, afdalu min sholati alfi raka'atin, itu lebih baik, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Sampai hadir ke majelis zikir yang ada zikirnya subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, al-zikir. Maka kalau sampai punya majelis, jangan pernah ada majelis itu yang tidak ada zikirnya di dalam. Harus berbeda. Biar sebentar zikir berbeda, baru fikir lepasnya. Fikir ini berarti ini ngaji.
Cek kalau ngaji melolo, tapi dikir apa bodoh. Cek kalau dikir melolo, tapi pikirnya juga ada. Zikir dan fikir itu harus gandengkan. Usulkan ke Ustaz Munan. Harus ada zikirnya Pak Kiai Ustaz. Biar dua-duanya kita dapat. Pahala ilmunya dapat, pahala zikir juga ada. Karena pahala zikir ini kan diriwayatkan Abu Dzar lebih utama dari 1000 rakaat. Mampu gitu 1000 rakaat. Jok 10 rakaat atau otot nyelok. Bentungan kita lewat tuan ini Pak kalau ke atas. Ini ibarat kendaraan itu kita kendaraan anu Supra lah. Kelas Supra. Benih NMAX kan kelas baru. Pakai na punya longgar. Kabula atau kalau campur. Senapa adalah cor bocor lah. Kailan magwa jalan kadang aku miss. Terempati na rosak. Atal-talan keseling. Kayak motor tua itu di jalan juga. Dan kadang kedengkut na lang alto TV. Kanan kiri gitu belum. Hari ini bayangan hidup ya kita bayang lodi. Mendengar kita ya kelas kita ini udah pegangan hidup. Nang kita kugan dulu lodi. Kapal nomor 60 ke atas. Nah itu perjuangan hidup tuh. Nah kita tamput terus. Nah baru kalau udah 70 ke atas, nah aku lah tampuk. Letak di odi gitu. Tedung lah. Itu ya. Lebih utama daripada 1000 rakaat. Luar biasa pahala. Wa hudur majlisi ilmin, dan adapun hadirnya ke majelis ilmu afdalu min iyadati alfi maridin, itu lebih utama daripada kita menjenguk 1000 orang sakit. Pahalanya luar biasa. Kita ngaji gini nih, pahalanya lebih utama daripada kita menjenguk 1000 orang sakit. Iki nggak usahaan. Iki beda tetanggan sakit, bonjol cakap gula 10 le 1000. Aku beda tetanggan sakit lah tamu entarik ya. Kalau le 1000 bulan 300. Pahalanya. Wa hudur majlisi ilmin. Wa hudur majlisi ilmin afdalu min syuhudi alfi janazatin, itu lebih utama daripada mengiringi 1000 jenazah, menyaksikan atau mengiringi 1000 jenazah. Itu pahala tentang ilmu zikir. Jadi kalau pengajian punya majelis yang di sana ada zikirnya, di sana ada pikirnya, insya Allah. Kayaknya kalau majelis saya kayak di Nurul Hidayah, dua bisa. Selalu juga bodoh, zikirnya ada, pikirnya ada, kajiannya ada. Jadi telur itu kolerak sih, pencerinya kolerak. Kita hanya zikir saja itu tidak sempurna majelis kita. Hanya pikir saja, hanya belajar. Tapi zikirnya tak ada di situ, itu juga tak sempurna. Kalau ingin sempurna, telok, opolo. Di situ ada selawat, di situ ada ilmu, di situ ada zikir. Maka kalau Anda jadi jemaah, ikut seorang ustadz, seorang kiai, lihat ini, 3 ini ada enggak? Mau tak ada usulkan, pentak. Biar sebentar, biar hanya selingan saja. Tambahin, udah mepet kita waktu, tidak cukup kita waktu, tidak apa-apa. Ustaz, selingi dikit ya 5 menit atau 10 menit. Isi itu. Kita untuk menyempurnakan majelis, biar majelis kita itu sempurna, pahalanya itu sempurna. Usulkan pemakaian menikut majelis.
Faqila ya Rasulullah, maka ditanyakan, ya Rasulullah, ya hai Rasulullah, wa min qiraatil Quran, dan dari orang yang baca Quran, karena tak disebut ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, terus kalau orang yang baca Quran gimana kok tak disebut nih? Apa jawab Rasulullah? Qala, berkata Rasulullah SAW, wa hal tanfa'u qiraatil Quran illa bil ilmi? Apakah bermanfaat orang yang baca Al-Quran itu tanpa ilmu? Jawabannya iya, bermanfaat, hanya tak sempurna. Kenapa? Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana, perumpamaan seorang yang beriman yang membaca Al-Quran, kamathalil utrujah, seperti buah jeruk manis. Kalau bahasa kita istilah jeruk sambas lah, jeruk manis. Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun, baunya harum, rasanya juga harum. Jadi kata Rasulullah, orang yang beriman yang sering istiqomah baca Quran itu perumpamaannya seperti jeruk manis, baunya manis, rasanya juga manis. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamathalit tamra, orang beriman tapi tak mau baca Quran, malas baca Quran, itu kata Rasulullah perumpamaannya seperti tamra, buah kurma, laisa laha rihun wa ta'muha hulun, baunya tidak ada tapi rasanya manis. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalir rihan, adapun perumpamaan orang munafik yang baca Al-Quran itu seperti rihana. Rihana itu bunga. Rihuha tayyibun wa ta'muha murrun, baunya memang harum tapi kebanyakan pahit seperti bunga. Terus wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan terakhir orang munafik yang tidak mau baca Al-Quran, kamathalil handolah. Apa handolah? Laisa laha rihun wa ta'muh, tidak ada bau, tidak ada rasa, semuanya tidak ada, pahit tapi. Apa handolah? Buah pare. Gitu ya, nanti kita lanjutkan lagi pertemuan subuh yang akan datang. Kita akan membahas tentang kafarah majlis. Wah, kalau ada majlis itu penebusnya apa? Pahala kehebatan majlis itu bisa nebus apa saja. Ini nanti akan dibahas selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Kita tutup untuk pagi ini, untuk subuh ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Li khamsatun arwal wabail hati al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatima ya latifan lam tazal qultum bina fima nazal innaka la ibun lam tazal qultum bina al-muslimin bil Mustafa
المرسلين